Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dengan Bunda Lina dalam konten membaca buku. Yang akan Bunda Lina bacakan yaitu buku tentang penguatan transisi PAUD SD. Mari kita simak ya, biar ayah bunda paham semua. Perbincangan mengenai transisi PAUD SD. Banyak orang tua yang berpikiran begini loh. Nah, ini pendapat orang tua. Halo, Bapak dan Ibu, kemarin saya ngobrol dengan sesama orang tua murid. Ada semacam keresahan. Banyak himbauan bahwa di PAUD tidak boleh membina kemampuan baca tulis hitung. Pak dan Ibu, sedangkan ada SD yang menerapkan tes calistung sebagai bagian dari penerimaan peserta didik baru. Bagaimana ya ini? Nah, itulah keresahan dari para orang tua murid. Sekarang jawaban atau pendapat dari Ibu Guru PAUD. Oh, begitu ya, Pak. Beberapa waktu lalu kami para guru juga sempat berdiskusi. Praktik pembelajaran di PAUD juga belum konsisten. Ada satuan PAUD yang sangat fokus pada kemampuan baca tulis hitung saja, sehingga menerapkan metode hafalan. Namun ada juga PAUD yang sama sekali anti pengajaran, atau di PAUD tidak boleh belajar, hanya bermain saja. Nah, sekarang pendapat Bapak Kepala Sekolah. Benar sekali Bapak dan Ibu, permasalahan tersebut yang sudah lama dialami di sekolah perlu mendapat perhatian semua pihak. Sebagai guru dan orang tua, kita perlu lihat kembali pentingnya memahami proses transisi PAUD ke SD. Kenapa? Karena kita bersama-sama perlu membangun kemampuan pondasi anak secara holistik atau menyeluruh dan bertahap sejak PAUD hingga SD. Yuk kita simak penguatan transisi PAUD SD supaya kita bisa membangun transisi yang efektif. Yang A, pengertian tentang transisi PAUD ke SD. Apakah pengertian transisi PAUD SD itu ya? Transisi PAUD SD adalah penyelarasan pembelajaran PAUD SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD, serta agar peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD tetap dapat termenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan pondasi. Mengapa perlu adanya penguatan transisi PAUD SD ya? Yang pertama, nih ada miskonsepsi di lapangan. Masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan pondasi atau kemampuan kematangan sosial emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar, serta kemampuan pondasi lainnya merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Kedua, fase pondasi hak setiap anak. Hak setiap anak untuk mendapatkan fase pondasi belum terpenuhi. Masih banyak anak yang langsung masuk ke kelas 1 SD, sehingga tidak mendapatkan fase pondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi kemarin. Sekarang bagian B-nya, kemampuan pondasi dalam penguatan transisi PAUD SD. Adapun aspek kemampuan pondasinya yaitu yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa.
yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Yang ketiga, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dan yang keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda, kita bahas satu-satu ya tentang aspek kemampuan pondasi anak. Yang pertama tadi adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti, yaitu di dalamnya mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, dan bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Yang kedua yaitu keterampilan sosial dan bahasa. Yang pertama, dapat mengucapkan kata tolong saat akan meminta bantuan kepada teman, dan dapat mengucapkan permintaan maaf dan mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, yaitu kematangan emosi. Yang pertama, mampu menunggu dalam waktu tertentu dan dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentan waktu yang sesuai dengan usianya. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar positif, yaitu senang datang ke sekolah, lalu mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan, dan menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Yang kelima, keterampilan motorik dan perawatan diri, yaitu mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah, atau tahu mana barang miliknya dan bisa membereskan tas sendiri, dan mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Yang keenam, kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. Selanjutnya, menyadari keterhubungan antara simbol angka atau huruf dengan kata dan bilangan. Lalu, mampu membilang jumlah benda atau objek dan menggunakan angka sebagai simbol jumlah objek atau benda. Dan memahami kosakata konsep waktu seperti sekarang, nanti, kemarin, hari ini, besok, lama, sebentar, pagi, siang, dan malam. Sekarang bagian C, perubahan yang ingin dilihat di PAUD dan di SD, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB. SD tidak melakukan tes calistung sebagai dasar penerimaan peserta didik baru yang berasal dari satuan PAUD atau belum pernah mengikuti PAUD. SD membina kemampuan literasi dan numerasi yang lebih luas dan kemampuan calistung dan membangun kemampuan pondasi anak. 2 minggu pertama tahun ajaran baru di PAUD dan di SD, terutama di SD ya, satuan pendidikan dapat merancang kegiatan pembelajaran untuk periode 2 minggu pertama atau MPLS ya, selama 2 minggu. Yang pertama, perkenalan peserta didik dan orang tua dengan lingkungan belajar baru selama maksimal 3 hari. Perkenalan peserta didik dan orang tua dengan lingkungan belajar baru selama maksimal 3 hari. Dan B, perkenalan sekolah dengan peserta didik baru melalui asesmen awal oleh ibu guru atau bapak guru. Proses pembelajaran menyenangkan di PAUD dan SD. Guru PAUD dan SD mampu
memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan pondasi anak. Lalu, melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap belajar positif. Dan menyusun informasi perkembangan anak yang penting diketahui orang tua atau wali murid. Perubahan pembelajaran di PAUD dan SD yang pertama, kemampuan baca tulis hitung adalah bagian dari kemampuan literasi numerasi yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Kemampuan pondasi yang dibangun di PAUD antara lain adalah dasar-dasar literasi dan numerasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kemampuan literasi numerasi di PAUD adalah: pertama, lingkup kemampuan literasi lebih luas dari hanya baca calistung, yaitu kemampuan seorang anak untuk menyimak dan menyampaikan gagasan secara lisan sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Selanjutnya, kemampuan dibangun dengan cara yang tepat. Berikan melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Hindari cara-cara peningkatan kecakapan near context drilling dan bertahap. Selanjutnya, lingkup kemampuan numerasi lebih luas dari hanya berhitung. Kepekaan bilangan, kesadaran bentuk dan ruang, pengukuran, termasuk waktu, serta pola dan analisa data juga merupakan kemampuan numerasi. Dan yang terakhir, tidak menjadikan baca tulis hitung sebagai dasar penerimaan atau kelulusan peserta didik. PAUD dan SD yang baik adalah yang membina kemampuan pondasi secara holistik, menyeluruh, serta menghargai hak anak untuk berproses. D. Kolaborasi penguatan transisi PAUD SD. Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan yang terakhir, menyampaikan pentingnya dukungan dari rumah dalam komunikasi dengan orang tua atau wali murid, agar anak mendapatkan pengalaman pembinaan yang berkesinambungan sejak satuan pendidikan hingga di rumah. Ayah bunda, ini ada beberapa perbincangan mengenai transisi PAUD SD. Ternyata memang tidak ada tes calistung ya untuk masuk SD, Pak. Pembelajarannya lebih berfokus pada pembinaan kemampuan pondasi anak yang terus dibina secara berkelanjutan sejak PAUD hingga SD. Itu adalah kata-kata dari salah satu orang tua. Sekarang kata kepala sekolah. Iya betul, setiap anak yang mengikuti PAUD maupun anak yang tidak mengikuti PAUD mempunyai hak yang sama untuk belajar sesuai dengan kemampuan anak. Nah, ini kata Bu Guru nih. Iya ya Pak, masa pengenalan lingkungan sekolah dan asesmen awal di tahun ajaran baru juga diperlukan ya Pak untuk mengenali tingkat kemampuan kompetensi dasar anak. Betul sekali Bu. Selain itu, kita sebagai tenaga pendidik juga perlu mempraktikkan pembelajaran secara bertahap sesuai aspek-aspek dari PAUD ke SD. Wah, siap Pak, alat bantu belajar pun juga bisa kita akses ya Pak, lengkap sekali. Iya Bu, dan kita harus ingat bahwa setiap dari kita mempunyai peran penting untuk mewujudkan transisi PAUD SD yang efektif sehingga penyesuaian yang dilakukan anak-anak menjadi minimal. Oleh karena itu, mari kita coba untuk melakukan peran masing-masing ya Ibu dan Bapak. Alhamdulillah, membaca bukunya sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan, menyimak, dan menonton. Jangan lupa selalu like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.